Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita dimudahkan olehnya untuk menjalankan sholat Isya dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah. Bapak saudara sekalian, Ibu yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia kali ini adalah perjumpaan yang pertama kali dengan saya selepas Ramadan, ya. Sehingga ini mari kita semangatkan kembali, kita semarakkan lagi, kita makmurkan lagi musola kita ini, ya. Walaupun mungkin orang melihat musolanya kecil, tapi yang penting kan apa? Makmur. Yang penting banyak kegiatan, insyaallah. Baik, oleh karena itu salam salawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut setia hingga kiamat. Hadirin rahimakumullah, pada malam yang berbahagia kali ini kita akan bahas tentang kehidupan Abul Anbiya wal Mursalin, yaitu bapaknya para nabi dan para rasul. Siapa bapaknya para nabi dan rasul itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini dikenal dengan bapaknya para nabi dan para rasul, karena dari Nabi Ibrahim inilah terlahir nabi-nabi setelahnya. Kebanyakan para nabi dan rasul itu terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena kebanyakan dari keturunan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim dikatakan bapaknya para nabi dan para rasul. Bapak sekalian saya hormati, jadi kalau kita lihat dalam sejarah itu, Nabi Ibrahim mempunyai istri yang pertama dinamakan Ibu siapa? Siti Sarah. Kemudian yang kedua namanya Ibu Siti Hajar. Dulunya sebenarnya nggak ada Siti yang sering saya kenal di sini, ya. Siti ini tambahan bahasa kita aja, Pak. Untuk menghormati, ya, dalam sejarah Islam itu yang namanya nama wanita itu nama ibu-ibu ditambahi Siti, ya, Siti Sarah dan Siti Hajar. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya kita lihat bahwa Nabi Ibrahim ini kan hidup diperkirakan, namanya perkiraan, Pak, ya. Hidup kira-kira tahun 2295 sebelum Masehi. Ingat, kalau kita lihat dalam sejarah itu ada istilah Masehi dan sebelum Masehi. 2295 sebelum Masehi. Kita ini sekarang hidup pada tahun sekarang berapa? 2024 Masehi. Jadi 2000 sama 2000, 4000. Jadi kita ini selisih dengan Nabi Ibrahim diperkirakan adalah berapa tadi? 4000 tahun, ya, kita selisih. Nah, kemudian kita dengan Nabi Isa alaihissalam selisihnya berapa? Ya, dengan tahun sekarang ini, yaitu 2023. Sekarang dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW selisihnya berapa? Nabi Isa abad 1 atau tahun 1. Nah, Nabi Muhammad adalah 571 Masehi. Berarti selisihnya berapa? 570 tahun dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Nah, kita ini dengan Nabi Muhammad berarti berapa tahun? Ya, kita ini berarti sekitar 1500-an, ya, atau 400 tahun, ya, Masehi. Baik. Jadi ini kalau kita lihat dalam sejarah. Jadi yang namanya pelajaran sejarah itu tidak lepas daripada bicara masalah tahun, Pak, ya, bicara tahun. Makanya kalau kita lihat dalam pelajaran namanya ulumul hadis, Pak. Mohon maaf saya sedikit cerita tentang itu. Yang namanya hadis itu kan ucapan atau istilahnya perbuatannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, siapa itu yang meriwayatkan? Itu kadangkala tidak hanya sembarang orang meriwayatkan, tapi harus tahu bagaimana kira-kira nyambung betul enggak nih dengan Rasulullah, gitu kan? Dan itu dilihat dari apa? Dari tahun kelahirannya, kapan wafatnya, kapan lahirnya, gitu ya. Nah, itu namanya pelajaran ulumul hadis. Itu ada bab sendiri dan itu yang dibahas di dalam dunia pesantren atau perguruan tinggi Islam biasanya bahas itu. Baik, hadirin rahimakumullah, maka kita lihat kepada Abul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam ini.
ya, di mana beliau tadi saya katakan mempunyai istri. Yang pertama adalah Ibu Siti Sarah, dan yang kedua adalah Ibu Siti Hajar. Ingat hadirin rahimakumullah, yang namanya Ibu Siti Sarah ini adalah menikah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah lama, bahkan usianya sudah sepuh, tapi belum dikaruniai putra, belum dikaruniai anak, gitu kan? Ya, makanya kemudian Ibu Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi, dan menikahnya adalah dengan seorang wanita yang memang pilihannya Ibu Siti Sarah, yaitu yang namanya Ibu Siti Hajar. Siapa itu Ibu Siti Hajar? Kalau dalam catatan sejarah memang dikatakan beliau adalah seorang budak, ya, tapi kalau kita lihat sejarahnya, awalnya beliau itu putranya seorang raja, tapi rajanya raja kecil, ya, istilahnya di daerah wilayah Mesir, ya. Seorang raja ini kemudian punya putrinya yang namanya Ibu Siti Hajar ini. Nah, kemudian kenapa kok sampai diikutkan kepada Ibu Sarah? Kenapa? Nah, kenapa, ya? Yaitu karena kepingin bagaimana sang raja ini memiliki putri yang solihah, yaitu sebagaimana Ibu Siti Hajar. Ingat hadirin rahimakumullah, dalam catatan sejarah para nabi dan para rasul itu ternyata tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan itu secara fisik atau paras memang orangnya cakep, ya, orangnya rupawan. Pun begitu pula pasangannya, yaitu yang namanya istrinya para nabi dan rasul, itu juga paling cantik di zamannya, kan itu, ya, di daerahnya. Sama, yang namanya Ibu Siti Sarah ini adalah seorang wanita yang tercantik pada zamannya, dan itu dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika suatu saat adalah Nabi Ibrahim melakukan sebuah perjalanan, ya, kemudian melewati di suatu desa atau suatu kampung yang di situ ada rajanya, dan raja tersebut ternyata dikenal dengan sebutan raja yang zalim. Ya, raja zalim itu salah satu kezalimannya adalah suka dengan seorang wanita yang sudah bersuami. Nah, ini kan memang zalim, namanya raja zalim, ya. Sudah menikah, suka menikah dengan seorang wanita yang sudah bersuami. Nah, saat itu tahu rakyatnya itu, atau istilahnya prajuritnya, yaitu ada seorang wanita cantik namanya Ibu Siti Sarah ini, yaitu istri daripada Nabi Ibrahim, ya. Kemudian direkayasa sedemikian rupa oleh sang raja supaya nanti dipisahkan, dan bagaimana sang raja ini kemudian jatuh cinta atau senang dengan Ibu Sarah, yaitu dengan rencana yang mulus atau yang gampang, yang mudah. Nah, atas rekayasa raja, gitu, ya, dan oleh punggawane, gitu, maka kemudian mudah betul bagaimana memisahkan Nabi Ibrahim dengan istri tercintanya Ibu Siti Sarah. Nah, saat itulah maka Ibu Siti Sarah mulai didekati oleh sang raja. Ketika didekati dan akan berbuat yang tidak baik kepada Ibu Siti Sarah, disinilah mulai terjadi yang namanya doa mustajabah yang dilakukan oleh seorang wanita yang solehah, yaitu Ibu Siti Sarah. Ketika Raja Mesir ini mau menggoda Ibu Siti Sarah, ternyata saat itu saat bernafsu dan berkeinginan mendekat, menjamah atau menyentuh Ibu Siti Sarah, Ibu Siti Sarah berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari kejahatan daripada raja zalim ini. Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang raja pun kemudian dalam keadaan lumpuh lunglai, tidak bisa mendekat kepada Ibu Siti Sarah, ya. Dan saat itu kemudian terjadi dialog kepada Ibu Siti Sarah ini, wahai Ibu Siti Sarah, ya, karena engkau berdoa kepada Tuhanmu, jadilah saya ini seperti ini, maka sekarang doakan supaya saya sehat kembali. Nah, Ibu Siti Sarah ini kan orang yang solehah, orang wanita yang solehah, didoakan yang baik lagi, maka sang raja pun menjadi sehat kembali. Tapi setelah sehat, ya kumat lagi, Pak. Untuk apa? Mendekat kepada Ibu Siti Sarah sampai 3 kali, Pak. Akhirnya pun betul-betul taubatan nasuha, tobat, benar-benar tobat. Nah, wujud tobatnya daripada sang raja ini, maka putri tercintanya, yaitu yang namanya Ibu Siti Hajar, yang saat itu masih remaja, diserahkan kepada Ibu Siti Sarah. Apa kata sang raja? Wahai Siti Sarah, karena engkau adalah, saya lihat, seorang wanita yang solehah, wanita yang baik, saya punya putri, ya, putri ini tolong dididik, ikutlah denganmu dan suamimu, didiklah menjadi wanita yang baik sebagaimana dirimu. Nah, disinilah maka Ibu Siti Hajar pun bersama dengan Ibu Siti Sarah, bersama dengan suaminya itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian melakukan satu perjalanan yang berikutnya, yaitu menuju ke negeri Palestina, ya. Jadi Mesir, kemudian Palestina, karena perjalanan saat itu memang seperti itu.
Ya, kemudian tinggallah mereka di sekitar Palestina. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, dari sinilah maka mereka bertiga atau istilahnya bersama-sama ya hidup di Palestina, dan akhirnya pun tadi sampai tua, sampai sepuh gitu ya. Nabi Ibrahim nggak punya putra, sementara Ibu Sarah berkeinginan punya putra, sehingga Ibu Sarah pun meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Ibu Siti Hajar. Ya, setelah menikah dengan Ibu Siti Hajar, maka terlahirlah di antara rahim daripada Ibu Siti Hajar ini seorang anak yang soleh, dan nanti akhirnya pun menjadi seorang nabi. Siapa namanya nabi ya? Nabi Ismail. Bapak saudara saya hormati, inilah kisah asal muasal sekilas tentang Ibu Siti Hajar. Pasnya silakan dibaca dalam sejarah sendiri ya. Dan kita masuk kepada ayat yang kita bahas, yaitu dalam surat Ibrahim. Nama beliau diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama surat, yaitu namanya surat Ibrahim ya. Jadi surat Ibrahim ini membahas tentang salah satu temanya di sini adalah tentang riwayat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Bapak saudara saya hormati, yaitu tercantum di dalam surat Ibrahim ayat 35, mulai dari ayat 35 saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doanya apa? Kisahnya Nabi Ibrahim saat itu berdoa. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'al hadzal balad. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini ya negeri yang aminan, yaitu negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah diriku, wabaniya, dan anak keturunanku, yaitu an-na'budal asnam, dari sesembahan kepada berhala. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah diriku, keturunanku, yaitu kami ini dari menyembah yang namanya berhala. Baik Bapak saudara yang saya hormati, jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menuju ke Masjidil Haram ya, jadi setelah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, maka saat itu kan Ibu Siti Sarah merasa tidak nyaman, tidak enak itu ya, karena istilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam otomatis kan senang dengan lahirnya Ismail alaihissalam ya, otomatis karena senangnya melihat bagaimana bahagianya bersama dengan Ibu Siti Hajar, maka Ibu Siti Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana supaya istilahnya Nabi Ismail kecil ini dijauhkan dari dirinya gitu ya. Jadi seorang wanita yang solehah ini kalau sudah berkeinginan dan berdoa ya dikabulkan oleh Allah. Jadi bukti dikabulkannya oleh Allah itu apa? Allah berikutnya memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjauhkan Ibu Siti Hajar ini dari Ibu Siti Sarah ya, yaitu kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tinggal di dekat Masjidil Haram ya, tinggal di dekat Masjidil Haram, yang mana saat itu Masjidil Haram atau Ka'bah Mukarramah adalah belum ada penghuninya ya, jadi masih gersang, masih belum berpenghuni. Jadi cikal bakal kota Mekah itu diawali dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana saat itu ditempatkanlah Ibu Siti Hajar bersama dengan anak kecilnya yaitu Nabi Ismail untuk mengawali kehidupan di kota Mekah pada saat itu. Dan Mekah namanya bukan Mekah tapi Bakkah ya. Bakkah itu diartikan sebagai tempat di mana saat itu seperti lembah gitu ya, karena kanan kirinya adalah berupa gunung-gunung gitu ya. Baik, sekalian yang saya hormati, jadi saat itu ketika Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya, ya keluarganya itu Nabi Ismail dan Ibu Siti Hajar, disinilah doanya Nabi Ibrahim itu diabadikan. Mari kita lihat ya dari ayat berikutnya itu. Jadi Nabi Ibrahim di dalam ayat yang pertama tadi 35, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam tafsirnya itu wadhkur ayyuhar rasul, ingatlah ya Nabi Muhammad, yaitu khina qala Ibrahim da'iyan rabbahu, ingatlah ya Nabi Muhammad, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim suatu ketika berdoa kepada Tuhannya bada'an askana ibnahu Ismail, yaitu setelah menempatkan anaknya Ismail wa ummahu, dan ibunya Ismail namanya Hajar, wadin Makkah, yaitu di lembah kota Mekah. Apa doanya? Rabbi ja'al Makkah baladan aminin, jadi jadikanlah ya Allah Mekah ini negeri yang aman, ya'manu kullaman fiha, yaitu merasa aman siapapun orang yang berkunjung ke kota Mekah ini.
Wa abidini wa benai an ibadatil asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku, kata Nabi Ibrahim, an ibadatil asnam, yaitu dari penyembahan terhadap berhala. Hadirin rahimakumullah. Jadi setelah Nabi Ibrahim dari Palestina bersama dengan Siti Hajar dan Ismail kecil dibawa sampai ke Mekah, gitu, di dekat Ka'bah Al-Mukarramah, maka disitulah Nabi Ibrahim berdoa ini, ya Allah ya Tuhanku, yaitu jadikanlah negeri yang ditempati oleh istri dan anakku ini menjadi negeri yang aman, ya, menjadi negeri yang memang sentosa, yang nyaman, enak di tempat tinggali oleh orang yang ada di sekitar Ka'bah ini. Kemudian, dan jauhkanlah diri kami ya Allah, jauhkanlah keturunan kami, keturunan berarti Nabi Ismail ya, yaitu dari penyembahan terhadap berhala. Nah, ayat berikutnya dikatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Tuhan kami, sesungguhnya mereka, yaitu yang namanya berhala, itu adalah menyesatkan katsiran minan nas, yaitu kepada kebanyakan umat manusia. Jadi berhala itu adalah menyesatkan umat manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, ya Allah ya Tuhanku, barang siapa mereka ini keturunan Nabi Ismail kemudian kok mengikuti diriku, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia adalah termasuk golonganku. Tapi waman asoni, ya Allah, barang siapa yang bermaksiat kepada diriku, barang siapa yang durhaka, yang tidak taat kepada ajaranku, ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim di sini mengatakan Rabbi innal asnam tusabbibat fi ibadil athir minan nas, ya, tasabbabat fi ibadi katsir minan nas, ya Allah ya Tuhanku, innal asnam, sesungguhnya yang namanya berhala tadi menyebabkan jauhnya kebanyakan manusia antaril haq, yaitu dari jalan yang benar. Faman iqtada bi fi tauhid fahuwa ala dini wa sunnati, barang siapa yang mengikuti daripada ajaranku, yaitu ajaran tauhid, maka sesungguhnya dia adalah ikut agamaku dan sunnahku, kata Rasulullah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man khalafani fi ma duna syirik, barang siapa yang menyelisih diriku, yaitu selain perbuatan syirik, fa innaka ghafurur dzunubil mudzunibin, karena engkau adalah maha pengampun dari segala dosa. Ya, bifadlika, dengan keutamaanmu, rahimun bihim, engkau adalah juga kasih sayang kepada mereka, ta'fu amman tasya minhum, engkau adalah maha mengampuni siapapun yang telah engkau kehendaki. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu pasrah total betul kepada Allah, yaitu setelah menempatkan Nabi Ismail dan Ibu Siti Hajar di tempat yang masih belum berpenghuni, maka saat itu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa barang siapa mereka keturunan daripada Nabi Ismail ini nanti ikut ajaran tauhid agama engkau ini ya Allah, maka sungguhnya engkau berarti mereka ikut agamaku, ya, ikut sunnahku. Tapi kalau seandainya mereka kok durhaka terhadap ajaranku, berarti engkau adalah maha penyayang, ya, lagi maha pengampun. Ini artinya Nabi Ibrahim itu pasrah kepada Allah, ya. Jadi bukan berarti kemudian Nabi Ibrahim istilahnya menentang perintahnya Allah, justru memasrahkan, ya, bagaimana kehidupan mereka anak keturunannya itu, yaitu bagaimana tetap berajaran agama tauhid, ya, agama yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi ada satu kisah yang tertulis dalam sejarah dan itu dicatat oleh semua ahli sejarah, yaitu gimana ketika Nabi Ibrahim mulai meninggalkan Ismail dan Ibu Siti Hajar, yaitu dengan mengatakan Ibu Siti Hajar ini, wahai suamiku Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, ya, tegakah engkau menempatkan kami berdua di tempat yang belum berpenghuni seperti ini? Tegakah engkau menempatkan kami berdua di tempat yang memang di sini adalah tidak ada makanan seperti ini? Jadi saat itu Nabi Ibrahim diam. Kemudian ditanya lagi, wahai Ibrahim suamiku, apakah engkau ini diperintah oleh Tuhan? Apakah engkau ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Nabi Ibrahim baru menjawab, Pak. Apa jawabnya? Yaitu mengatakan, wahai Ibu Siti Hajar, wahai istriku, apapun yang aku lakukan terhadap dirimu, yaitu menempatkan dirimu bersama dengan anak kita di tempat ini, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini perintahnya siapa?
Allah, ya, karena ini perintah Allah. Apa jawab daripada Ibu Siti Hajar? Wahai suamiku, kalau memang ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini juga kewajiban yang harus aku lakukan, saya yakin. Ini Pak, seorang wanita salihah mengatakan, saya yakin apapun yang Allah perintahkan kepada diriku, mesti Allah akan mencukupi kebutuhanku. Allah akan memfasilitasi bagaimana aku dan anak kita Ismail ini bisa hidup di tempat yang gersang seperti ini. Baik, hadirin rahimakumullah, maka setelah mendengar ucapan daripada Ibu Siti Hajar seperti itu, maka Nabi Ibrahim pun kemudian senang, ya, Ibu pun bahagia, dan meninggalkan mereka berdua ini di dekat Ka'bah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke siapa? Ibu Siti Sarah. Di mana tadi Pak? Di Palestina, itu ya, kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Ibrahim berdoa, dan doanya pun diabadikan dalam Al-Quran. Ya, silakan nanti bisa dibaca, yaitu berdoanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh askantu min dzurriyyati, aku telah menempatkan dari sebagian keturunanku. Jadi dikatakan sebagian keturunanku itu karena dari keturunan Ibu Siti Hajar, ya, belum dari keturunan Ibu Siti Sarah. Yaitu ini askantu min dzurriyyati, ya Allah, ya Tuhanku, aku menempatkan dari sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, yaitu di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanamannya di sini, tidak ada buah-buahan, tidak ada pohon di situ. Kemudian doa berikutnya adalah inda baitikal muharram, yang mana ini saya tempatkan, ya, di tempat rumahmu yang mulia, yaitu di Ka'bah Al-Mukarramah. Kemudian doanya adalah Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kami letakkan anak keturunan kami itu di dekat Ka'bah ini, supaya mereka itu nanti bisa mendirikan sholat, ya. Jadi yang namanya Nabi Ibrahim dan keturunannya pun sudah diperintahkan untuk sholat, supaya mereka semuanya adalah bisa mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nas, jadikanlah hati dari seluruh umat manusia ini tahwi ilaihim, yaitu cenderung berkeinginan untuk mendatangi mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berilah rezeki mereka ini dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka semuanya bersyukur. Bapak, saudara sekalian yang saya hormati, saya bacakan tafsirnya, yaitu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin laisa fi zar'un walad ma'un. Ya Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian keturunanku itu di suatu lembah yang di dalamnya tidak ada zarun, itu artinya tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tanam-tanaman, walama, dan tidak ada air. Nah, jadi tempat yang tidak ada pohon-pohonan, ya, tidak ada air. Bijiwari baitikal muharram, di rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Rabbana innani fa'altu dzalika bi amrika, ya Allah, aku melakukan seperti itu adalah perintahmu, ya Allah. Ya, likai yu'addis sholat, supaya mereka bisa mendirikan sholat bi hududiha, yaitu dengan hukum-hukum syariatmu, ya Allah. Faj'al quluba ba'di khalqika, yaitu jadikanlah hati sebagian dari manusia, ya, tanzi'u ilaihim wa tahunnu, yaitu senantiasa ingin berkunjung ke Masjidil Haram dan rindu untuk mendatanginya. Ini doanya Nabi Ibrahim terkabul tidak nih Bapak sekalian? Terkabul. Makanya sekarang ada peristiwa yang namanya apa? Ibadah haji Pak, ya, di Semarang ini mulai berangkat mulai kapan kemarin? Ya, kemarin Pak, ya, malam hari Kamis, ya. Kloter Semarang ini mulai berangkat menuju ke Masjidil Haram. Ini mereka adalah menjalankan atau terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana umat manusia ini berkunjung ke Masjidil Haram, ya, yaitu faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikanlah hati dari umat manusia ini sebagian untuk senantiasa senang berkunjung ke Masjidil Haram. Di sini dikatakan sebagian manusia Pak. Karena apa? Karena tidak semuanya umat Islam kan. Jadi artinya memang doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya doanya adalah warzuqhum minas samarat, dan berilah rezeki mereka ini dari buah-buahan yang ada, ya, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kisahnya kita lanjutkan ketika Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan mereka berdua, yaitu di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah Al-Mukarramah, maka mulailah yang namanya persediaan air itu mulai habis, ya. Persediaan makan minum pun juga mulai habis. Maka usaha daripada seorang wanita yang namanya Ibu Siti Hajar ini kemudian lari-lari kecil Pak. Dari mana Pak? Bukit Sofa ke Bukit
Marwah. Kita bayangkan saat itu bukan berarti bukitnya tinggi sekali, itu enggak Pak ya, ya gundukan tanah gitu lah ya. Jadi usaha seorang wanita lari-lari kecil dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, kemudian diabadikan dalam syariat haji yang namanya apa Pak? Sa'i ya. Sa'i itu adalah perjalanan dari Bukit Sofa dan meniru yang dilakukan oleh Ibu Siti Hajar. Untuk apa saat itu Ibu Siti Hajar? Yaitu dalam rangka untuk mencari kalau ada kafilah dagang atau orang yang lewat dan kemudian bisa membantu untuk bisa memberikan apa? Makanan gitu ya. Jadi kalau terutama minuman. Baik, jadi lari kecil dari Bukit Sofa, Marwah gitu kan. Nah, tapi kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata di sebelahnya Ismail kecil ini kemudian lahirlah namanya muncul, yaitu sumur apa namanya? Zam-Zam. Ya, kalau dalam kisah dulu kecil kita itu diceritakan nek corok kakinya Nabi Ismail apa? Mancal-mancal gitu ya. Tapi sebenarnya dalam riwayat itu ternyata ada satu malaikat Pak, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali apa? Ya tadi itu sumur yang namanya Zam-Zam. Nah, Zam-Zam itu bahasa Ibrani yang artinya adalah wahai air berkumpullah kamu. Zam-Zam, jadi berkumpullah kamu. Jadi air kemudian apa? Begitu banyaknya kemudian diperintahkan oleh siapa? Ibu Siti Hajar supaya berkumpul gitu ya. Kemudian dibuat cekungan dibantu oleh malaikat tadi, jadilah yang namanya apa? Sumur Zam-Zam. Hadirin rahimakumullah, setelah ada air di situ yang disebut dengan apa tadi? Sumur Zam-Zam, itu memang sejak awal dari adanya Nabi Ismail tinggal di situ. Sebelumnya berarti belum ada. Ya, berarti sumur Zam-Zam itu dibuat 2000 berapa tadi? Sekitar 2002 sebelum Masehi gitu kan. Nah, jadi sampai sekarang jadi mengalir terus tuh airnya kan. Nah, jadi ini saat itu ketika sudah mulai ada air ya, berarti penguasa sumur Zam-Zam siapa Pak? Ibu Siti Hajar. Inilah mulai ada kehidupan di situ. Maka yang namanya hidup di padang pasir, saat itu orang pada melihat atau pada butuh yang namanya air. Orang lewat pun ya ketika melewati di situ berarti butuh air, dan ketika butuh air berarti apa? Izin sama Ibu Siti Hajar. Disitulah kemudian yang namanya barter tadi Pak. Ibu Siti Hajar punya air ya, sumur Zam-Zam tadi, kemudian orang yang lewat itu punya makanan, punya gandum ya, punya konsumsi yang bisa dimakan. Ya, jadi ijol-ijolan, cara istilah biar namanya apa itu bahasa sejarahnya itu barter tadi ya, yaitu ijol-ijolan tadi. Kemudian itulah mulai ada kehidupan. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada suku Jurhum namanya. Suku Jurhum ini kemudian izin kepada Ibu Siti Hajar untuk bagaimana sebagian mereka itu tinggal di dekat Ka'bah Al-Mukarramah ya, untuk bagaimana hidup bersama dengan Ibu Siti Hajar dan Ismail. Untuk supaya mendapatkan air tadi itu ya, mendapatkan air dari sumur Zam-Zam, diizini oleh Ibu Siti Hajar. Nah, inilah cikal bakal penduduk yang namanya Mekah Al-Mukarramah ya. Mulai dari situ ya berkembanglah yang namanya manusia di situ. Akhirnya pun juga Nabi Ismail menjadi dewasa, menjadi besar gitu ya, dan nikah dengan kepala suku daripada suku apa tadi? Bani Jurhum. Inilah mulai berkembang biak terus ya. Tapi ingat Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekitar umur 12 tahun 13 tahun itu sebelum proses penyembelihan itu ya, ternyata Ibu Siti Sarah tadi mempunyai putra Pak. Siapa putranya namanya? Putranya Ibu Siti Sarah siapa namanya? Ishak ya. Jadi kalau Ibu Siti Hajar punya anak namanya siapa tadi? Ismail. Kemudian Ibu Siti Hajar ternyata 12 atau 13 tahun berikutnya punya putra, punya anak ya, namanya Nabi Ishak. Dua-duanya jadi Nabi Pak. Jadi Ismail dan Nabi Ishak. Ini proses sebelum penyembelihan ya, sebelum penyembelihan Nabi Ismail itu, kemudian Ishak lahir. Nah, hadirin rahimakumullah, nanti akan kita baca ayat yang bahas tentang penyembelihan Nabi Ismail ya, 2 minggu yang akan datang ya, mungkin mendekati apa? Idul Kurban ya. Nanti akan kita baca itu bagaimana kisah penyembelihan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi intinya hadirin rahimakumullah ya, saat itu memang Nabi Ibrahim setelah mempunyai putra dua-duanya menjadi seorang nabi, betul-betul dikabulkan doanya Nabi Ibrahim, yang mana doanya adalah Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ini doa orang tua Pak. Jadi kita praktekkan bisa Pak, bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya ulangi lagi, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin Pak ya. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kepada diriku anak keturunan yang soleh dan solehah. Ini doa orang tua Pak. Kalau sepertiga malam kita sempat bangun, mari kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Doanya ini, Robbi habli minas solihin ya. Jadi betul doanya
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirlah ada pada diri Ibu Siti Hajar Nabi Ismail, dan ada pada diri yang namanya Ibu Siti Sarah yang namanya Nabi Ishak. Nah, kita ini dari mana Pak? Agama kita Islam yang dibawa oleh Muhammad. Ternyata dari keturunannya Nabi Ismail, gitu ya. Kalau kita lihat dalam catatan sejarah itu, Nabi Muhammad SAW kalau diruntut sejarahnya, ini yang hafal Ustaz Hidayat Pak. Kalau saya ngapalkan nggak kuat itu. Jadi dari Nabi Muhammad SAW, bapaknya siapa? Ya Abdullah, kemudian punya Abdul Muthalib, kemudian Hasim, terus 12 sampai Nabi Ismail. Ustaz Hidayat itu saya dengarkan apal itu Pak. Kecerdasannya itu di atas rata-rata, dan saya sangat kagum sama beliau itu ya. Hafal Quran gitu kan, dan kalau ngurutkan sanad tadi atau ngurutkan kelahiran itu sampai Nabi Ibrahim itu hafal itu ya. Bahkan yang namanya pimpinan NU, siapa itu namanya, pendiri NU, Hasyim Asy'ari, kemudian pimpinan Muhammadiyah namanya siapa, Haji Ahmad Dahlan, itu diruntut sampai Rasulullah itu Ustaz Hidayat hafal juga itu. Nah, itu orang luar biasa ini Pak. Kita kagum dengan beliau. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi Ismail ini menurunkan nanti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ishak itu juga menurunkan Nabi ya. Nabi Ishak kemudian menurunkan namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Ayub, Ayub punya anak namanya Yusuf, ya, dan seterusnya itu sampai Nabi Musa, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Adam, Nabi Sawan, Nabi Isa, terus dari sini. Jadi semua Nabi dan Rasul itu kebanyakan lahirnya dari jalurnya Nabi Ishak, termasuk keturunan Yahudi Pak. Ini kalau kita lihat dalam sejarah ya, Yahudi itu adalah anak daripada Yakub. Yakub itu dikenal dengan sebutan Israel. Israel itu artinya adalah orang yang disucikan. Maka keturunan Yakub disebut dengan Bani apa? Israel. Sehingga ada surat yang ke-17 namanya surat apa? Bani Israel atau surat Al-Isra gitu ya. Nah, baik. Jadi Yakub tadi dikenal dengan Bani Israel. Nah, Yakub ini punya anak diantaranya tadi Nabi Yusuf ya, punya anak lagi Bunyamin gitu ya. Tapi ada keturunan mereka, ada yang namanya, yang pertama anaknya namanya Yahuda Pak. Apa? Yahuda. Nah, Yahuda inilah kemudian menurunkan yang sekarang disebut dengan apa? Yahudi itu, gitu ya. Maka Yahudi itu Pak, itu tidak hanya sekedar bangsa, tapi dia adalah suku Pak. Ya, makanya ya suku Yahudi ini. Artinya kalau di luar Yahudi itu nggak bisa menjadi bangsa apa? Yahudi, karena ini adalah satu keturunan, satu Yoko. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa orang-orang Yahudi sampai sekarang kok tidak senang dengan siapa? Umat Islam itu ya, bahkan selalu berselisih pendapat yang namanya Palestina, apa namanya itu Masjidil Aqsa itu diperebutkan ya di antara Yahudi dan Islam, karena memang orang Yahudi Pak dalam sejarahnya salah satu penyebabnya, salah satu Pak ya, tapi sebenarnya kan banyak. Salah satu penyebabnya adalah kenapa Nabi akhir zaman yang harusnya ditunggu-tunggu oleh mereka orang Yahudi ternyata bukan keturunan jalur daripada siapa? Nabi Ishak, Nabi Yakub, tapi keturunan dari Nabi Ismail. Ini salah satunya Pak. Dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Ramadan Al-Buti, doktor, profesor ya, Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan karena umat Islam ini adalah umatnya Nabi Muhammad, dan Muhammad adalah Nabi akhir zaman, dijaga atau ditunggu kehadirannya oleh umat-umat semua manusia itu, terutama adalah golongan dari ulama Yahudi. Tapi ternyata Allah mengutus bukan dari jalur Nabi Ishak, tapi dari jalur Nabi siapa? Ismail. Ini yang jadi masalah. Salah satu sampai sekarang itu nggak rampung-rampung itu masalah itu ya. Jadi kebencian mereka dengan kita itu luar biasa. Sampai kemudian Allah menfirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi nggak bakalan seneng, nggak bakalan ridho mereka orang Yahudi itu ya kepada kita umat Islam ini sebelum kita ini ikut milah mereka, ikut kepada ajaran mereka, ikut budaya mereka. Itu baru ridho dan rela. Jadi inilah orang ya Yahudi. Makanya hadirin rahimakumullah, sejak zaman Rasulullah Pak, ketika Nabi Muhammad lahir gitu ya, itu kita lihat dalam sejarah kan Nabi Muhammad diajak menuju ke negeri Syam. Ketika berdagang atau perjalanan bisnis masuk usia remaja diajak oleh Pak Lena. Siapa Pak Lena Rasulullah ini? Pak Lena Rasulullah adalah Paman Abu Thalib. Ketika diajak berdagang ke negeri Syam, gitu kan, Paman Abu Thalib ini di tengah jalan dicegat atau istilahnya di stop oleh pendeta yang namanya pendeta siapa? Buhairah. Kemudian dikatakan, hai Abu Thalib, ini adalah anak yang ditunggu-tunggu oleh mereka orang Yahudi. Jangan engkau bawa ke negeri Syam. Ya, kalau engkau bawa ke negeri Syam, anak ini akan dibunuh. Karena anak ini nanti menjadi
Nabi akhir zaman, Nabi dan nah, kenapa kok pendeta Bukhairah ngerti? Nah ini rahasianya. Kenapa pendeta Bukhairah ngerti? Pendeta Bukhairah ini adalah masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam yang murni, yang mana tercantum dalam keterangannya di dalam Injil itu bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan ciri-cirinya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Secara waskito, istilah batinnya pendeta Bukhairah ini, ternyata Rasulullah terlihat ketika masih usia remaja, yaitu di gidoknya ini, di belakang ini, itu ada tanda, ada sinyal ya, cahaya yang dilihat oleh pendeta Bukhairah bahwa ini adalah calon Nabi akhir zaman yang tidak dimiliki oleh anak seusianya pada zaman itu ya, dan dilihat oleh pendeta namanya Bukhairah ya. Pendeta Bukhairah ini adalah tadi saya katakan pendeta yang masih memegang kitab Injil yang murni asli, dan kemudian mengetahui tentang ciri-ciri daripada Nabi akhir zaman. Kenapa saya katakan masih asli kitab Injil? Ya, karena pernah saya sampaikan abad ketiga itu berarti sekitar tahun berapa? 300-an ya, 312 itu terjadi penyelewengan yang ada di dalam kitab Injil ya. Salah satunya adalah pengangkatan Nabi Isa menjadi apa? Anak Tuhan. Nah ini adalah ketika abad ketiga, sementara Rasulullah adalah abad ke-5 atau abad ke-6, berarti 200 tahun berikutnya baru diturunkan yang namanya Al-Quran. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi intinya kenapa mereka orang Yahudi tidak senang, tidak serap dengan kitab Islam, salah satu penyebabnya adalah kenapa Nabi akhir zaman bukan dari bukan keturunan dari Nabi SK itu ya, nah, malah justru dari keturunan siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Itu salah satu Pak penyebabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan kepada kita sekalian Pak ya, bahwa ini adalah kisah termaktub di dalam Al-Quran, dan kita alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai kitab suci namanya Al-Quran, dan ini adalah menjadi kitab yang mukjizatnya Rasulullah sampai sekarang kita bisa melihatnya, membacanya, mengkaji, mentelaahnya, yang mana kitab suci ini bisa dipakai sampai akhir zaman. Ingat Pak ya, jangan dikatakan Quran itu ketinggalan zaman. Enggak, Quran itu adalah sepanjang masa sampai nanti akan terpakai terus. Insya Allah kita dimudahkan olehnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati ya, sekali lagi saya katakan saya sangat berterima kasih ya dengan musola An-Nur ini, walaupun kecil tadi saya katakan tapi makmur insya Allah. Amin Allahumma amin ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan Pak, monggo.